Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita kepada Allah, malam hari ini kita sudah masuki bulan apa sekarang? Bulan Sya'ban. Berapa hari lagi ke Ramadan? Ya, kurang dari sebulan berarti ya. Kurang dari sebulan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, yang mana adik-adik semuanya harus menyiapkan dirinya, ya, baik itu persiapan hati kita, ya, supaya semakin bersih lagi untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini, ya, adalah bulan persiapan yang banyak orang lalai, kata Nabi, ya. Sehingga semoga kita diberikan kesehatan, ya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehingga kita semuanya siap, ya, dalam menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh semangat, penuh ikhlas, ya, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita ngaji apa? Ngaji akidah, ya. Aqidatul Islam, ya. Jadi ini sekarang tebak-tebakan juga nih kita nih. Di dalam agama Islam kita harus mempunyai akidah. Apa akidah itu? Ayo, apa akidah? Sering kita dengar kata akidah, ya. Al-aqidatu, ya, al-i'tiqad itu adalah sesuatu yang wajib, ya, bagi Allah Ta'ala, ya, iman, ya, sehingga sifat, ya, yang ada di dalam zat Allah ini harus kita yakini, ya, dalam hati kita, ya, karena kita sebagai orang yang berakal, ya, tentu kita menggunakan akal kita untuk meyakini bahwa Allah itu, ya, ada, ya, dengan segala sifat yang wajib pada Allah, ya. Nanti sekarang kita belajar nih, ya. Mungkin, ya, apa namanya, adik-adik semuanya, ya, pernah atau di sekolah sudah kan, ya. Jadi apa namanya, keyakinan kita, akidah, ya, adalah perkara, ya, yang wajib diyakini oleh setiap, ya, pemeluk agama Islam, ya, dan kita wajib berpegang teguh, ya, kepada kebenaran akidah tersebut, ya. Nah, sekarang dalam akidah ada yang namanya apa namanya, iman, ya, ada yang namanya Islam, ya. Iman, apa itu iman? RT, apa itu iman? Iman itu apa? Percaya, ya, sederhananya iman percaya. Kalau Islam, agama. Iya, agama Islam jelas, ya. Islam itu apa? Penyerahan diri kita kepada Allah, ya. Orang yang berserah diri disebut dengan Islam, ya, Muslim, orangnya Muslim, ya. Apa namanya, bentuk sifatnya itu Islam, ya. Rukun iman. Nah, rukun iman ada berapa? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada siapa? Kepada malaikat. Kedua, Hah? Kedua, ya, ketiga, ya. 3,
pada kitab. 4, pada rasul-rasulnya, ya. 5, hari kiamat. 6, qada dan qada dan qadar. Apa itu qada? Ketetapan, keputusan. Qadar? Apa qadar? Ayo. Ya. Apa qadar? Qada itu ketentuan, ketetapan, ya. Kalau qadar, ya, pada kehendaknya Allah. Ya. Allah kehendaki kita jadi orang kaya, ya, kita harus imani. Allah kehendaki kita untuk menjadi orang miskin, ya harus kita imani, ya. Nah, sekarang kita belajar, ya, sifat wajib bagi Allah, ya. Nah, ini waktu masih pada kecil, ya, sering dinazomkan, ya. Ini terutama yang kecil-kecil ini harus hafal, ya. Sifat yang wajib bagi Allah. Ada berapa? Sifat yang wajib. Nah, contohnya gini, ya. Sifat yang melekat, ya. Pak RT punya teman dekat di antara, ya, yang ada di sini, siapa yang dekat? Siapa Pak RT yang ada di sini? Hah? Ya, sebutkan. Ogi, ya. Apa yang Pak RT kenal dari Ogi? Oh, pendiam. Itu, ya. Satu, ya nggak apa-apa, berarti, ya, tanda pendiam ini adalah sesuatu yang dikenali oleh RT, ya, kepada kawannya, kan gitu. Nah, sekarang, ya, itu kepada manusia, ya. Sekarang sifat ini, ya, yang ada pada zat Allah, ya, melekat dan wajib kita ketahui, ya. Sifatnya yang wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20, ya. Nanti kita biasa nazomkan, ya. Satu apa? Wujud. Coba gimana? Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama' basar kalam qadirun aliman sami'an basiran. Bisa. Ya, masih ingat nggak teh? Lupa. Ulangi lagi yo. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayah sama' basar kalam qadiran aliman hayyan basiran mutakalliman. Pas nggak 20? Sekarang kita ngaji sifat yang wajib bagi Allah, ya. Yang pertama apa tadi? Wujud. Apa artinya wujud? Ada. Ya. Apa tandanya Allah itu ada? Hah? Apa tandanya Allah itu ada? Ayo. Apa? Ya, tahu dari mana Allah itu ada? RT tahu dari mana Allah itu ada? Hah? Nggak kelihatan. Ya kan? Tahu dari mana Allah itu ada? Ya. Yajibu lillahi ta'ala al-wujudu wa yastahilu alaihi dhidduhu wa huwal adam. Wajib bagi Allah mempunyai sifat wujud dan mustahil bagi Allah mempunyai sifat adam. Adam itu lawan dari wujud. Wujud itu ada, berarti kalau adam tidak ada. Nah, gitu ya.
Lalu cirinya apa? Allah itu ada. Ya. Fa inna man nadhara ila hadzal alam wa ma yaqa'u fihi ya min taghyirin wa tabdilin. Ya, maka jika seseorang melihat kepada alam semesta ini dan apa yang terjadi di dalam alam semesta ini ya dengan perubahannya ya itu menandakan bahwa Allah itu ada. Ya, tandanya ada alam semesta ini, ada gunung, ada laut, ya, ada pohon dan lain sebagainya, termasuk ada manusia. Ya, karena kita ini ada, berarti tanda bahwa Allah itu ada, gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Kira-kira ya kalau ya Pak Ogi lagi jalan-jalan ya lagi naik motor di kampung itu biasanya banyak kerbau ya, tahu-tahu ya motornya ngelindas tai kerbau ya, Oginya bilang gini, wah ini adanya tai kerbau ini ujug-ujug, tahu ujug-ujug, tiba-tiba ada tai kerbau. Ya, kira-kira kalau Ogi bilang gitu, RT pasti stres nih orang. Ya, kok bilang tiba-tiba ada tai kerbau menunjukkan pasti ada kerbaunya. Itu ya. Jadi orang Baduy itu dulu ditanya, ya orang Baduy di Arab pedalaman ditanya, apa tandanya Allah itu ada? Gampang, kata orang Baduy, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Ya, kotoran unta menunjukkan pasti ada untanya ya. Kalau di Arab onta, di Indonesia kebo. Ya. Jadi kalau kita di jalan melihat sesuatu, tidak mungkin sesuatu itu ya ada dengan tiba-tiba, pasti ada ya sebabnya. Kita melihat kotoran kerbau berarti pasti ada, nggak mungkin tiba-tiba ada kotoran kerbau ya lagi jalan naik motor ya tahu-tahu kena tai kerbau atau tai burung, ya apalagi tai burung, pasti ada burungnya, kan gitu. Ya, sesuatu yang ada itu menunjukkan ada penciptanya, itu ya. Tandanya atau cirinya adalah alam semesta ini, ya. Ciri bahwa Allah itu ada, bahwa adanya alam semesta. Itu arti dari wujud. Apa wujud artinya? Ada. Ya, lawannya tadi apa? Adam. Dengan ain, bukan dengan hamzah. Kalau Adam, Nabi Adam. Kalau Adam tidak ada, lawan dari wujud, gitu ya. Adam itu tidak ada, ya, lawannya, ya. Yang pertama wujud, ya. Kemudian yang kedua al-qidam. Wujud qidam. Apa artinya qidam? Qidam ini artinya terdahulu. Ya. Apa? Terdahulu. Ya. Yajibu lillahi ta'ala al-qidam. Ya, wa yastahilu alaihi didduhu wa huwa al-hudus. Ya. Apa ya? Tanda bahwa Allah ini terdahulu. Ya. Tahu dari mana kita ya bahwa Allah itu terdahulu, ya adanya tanpa sebab. Ya. Nah, kemudian ya cirinya apa? Bahwa Allah ini mempunyai sifat terdahulu. Apa? Lawan katanya al-hudus. Hudus itu artinya apa? Baru. Ya. Allah ini berarti ya mempunyai sifat yang terdahulu atau yang sangat lama. Ya. Tandanya apa? Ya. Sesuatu yang berubah itu menandakan pasti barang baru. Dulu tahun 2000 belum ada Android. Ya. Berarti Android itu adalah sesuatu yang baru, gitu. Sesuatu yang baru itu pasti makhluk. Ya. Sesuatu yang baru dan berubah itu pasti makhluk. Ya. Pak RT dari bayi
ya sampai balita terus sampai sekarang ada kumisnya, gitu kan? Berarti itu menunjukkan perubahan. Sesuatu yang berubah itu pasti makhluk, ya artinya baru, ya sesuatu yang berubah itu disebut dengan sesuatu yang baru, ya sama dulu ya masih tahun 90-an ya, TV itu jarang ada yang punya, jangankan HP. Ya, semakin berkembang banyak teknologi, berarti itu menandakan baru. Sesuatu yang berubah menandakan barang baru. Kalau namanya barang baru itu pasti bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu terdahulu. Ya. Kata Allah, wal awwalu wal akhiru. Allah yang maha awal dan Allah yang maha akhir. Ya. Itu arti daripada qidam. Apa artinya qidam tadi? Terdahulu. Wujud apa wujud? Ada. Ya, lawan katanya apa wujud? Adam. Kalau qidam tadi apa? Hudus. Hudus itu apa? Baru, ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Wujud, qidam, baqo. Apa artinya baqo? RT baqo. Baqo. Bukan bako tembakau kayak ya. Bako apa bako artinya? Maha kekal. Ya, bako itu artinya kekal. Apa bako artinya? Kekal. Ya. Kekal ini lawan dari kekal adalah al-fana. Fana itu binasa. Ya, Allah itu maha kekal. Nah, manusia itu mempunyai sifat apa? Fana, ya makhluk yang fana. Kita ini makhluk fana, makanya ya salah kalau ada manusia ngaku jadi Tuhan. Ada manusia sombong. Manusia itu pasti mengalami yang namanya mati. Ya, kadang sebelum mati sakit dulu, nyusahin orang. Ya artinya ini makhluk, makanya jangan sombong. Sedangkan Allah mempunyai sifat apa? Al-baqo. Baqo artinya apa? Kekal. Lawan dari apa namanya baqo apa? Fana. Fana itu artinya binasa. Ya, semua ya makhluk kullu syai'in halikun. Semua yang ada di alam semesta ini pasti binasa illa wajhahu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu arti dari al-baqo. Wujud. Ulangi lagi, wujud apa wujud? Ada. Qidam, terdahulu. Baqo, kekal. Allah maha kekal. Sedangkan manusia itu makhluk yang fana, ya. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Apa artinya? Berbeda dengan makhluk, ya. Allah itu berbeda dengan makhluk, ya. Allah itu mempunyai sifat yang sempurna, ya. Allah maha mendengar, bukan seperti manusia mendengar, gitu ya. Allah berbicara tidak seperti manusia bicara. Allah melihat tidak seperti ya kita melihat, gitu ya. Itu berbeda, makanya harus ya diyakini nih adik-adik semuanya, jangan sampai mempunyai arti ya. Kalau waktu kecil kadang imajinasi kita macam-macam tuh. Allah itu kayak gimana ya? Punya tangan, punya kaki seperti manusia? Tidak, ya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluk yang diciptakan. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Jangan ya pernah berpikiran walaupun nanti sudah dewasa di belajar Al-Quran itu nanti pasti ada, ya. Apa namanya Allah yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Lalu bagaimana tangannya Allah? Nah, itu nanti kalau sudah dewasa belajar lagi, ya. Sekarang karena masih anak-anak, ya dijelaskan yang simpel saja. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluk yang diciptakan. Kenapa? Karena Allah maha sempurna, ya. Allah ya
tidak sama dengan yang diciptakannya. Makanya lawan dari kata sifat mukhalafatul lil hawadisi adalah mumatsalatu lil hawadis. Mumatsalatu itu apa? Sama dengan yang diciptakan. Sedangkan kalau mukhalafah artinya berbeda. Mukhalafah itu artinya apa? Berbeda. Lil hawadis ya dengan makhluknya. Hawadis itu yang baru. Kita ini makhluk. Makanya disebut dengan hawadis. Hawadis itu kata umum yang mencakup seluruh makhluk. Sesuatu yang baru itu pasti makhluk. Cirinya baru itu apa? Berkembang, berubah. Tadi ya, kita dari bayi berubah jadi balita, jadi anak-anak sampai tua. Itu pasti makhluk. Gitu ya. Itu namanya hawadis. Ya, hawadis itu sesuatu yang baru yang terus berubah. Gitu. Mukhalafah artinya berbeda. Mukhalafatul hawadisi berarti artinya berbeda dengan makhluk, gitu ya. Kemudian qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Berdiri dengan ya dirinya, dengan zatnya. Ya, Allah tidak butuh ya yang namanya bantuan. Kita ini makhluk sosial. Pak RT butuh sama Ogi. Ya, Ogi butuh sama teman yang lain. Karena kita manusia, tidak mungkin bisa semuanya sendiri. Ya, kalau Allah tidak seperti itu. Allah ya berdiri dengan ya dirinya, ya dengan zatnya. Ya. Artinya Allah tidak membutuhkan makhluk. Bahkan Allah tidak membutuhkan sholat kita. Allah tidak rugi ya kalau Pak RT tidak sholat. Allah tidak rugi kalau yang ada ya di komplek RS Pemda ini tidak sholat. Bahkan seluruh dunia andaikan manusia itu tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak rugi. Yang rugi siapa? Kita butuh rahmatnya Allah ya, sehingga kita beribadah kepada Allah mengharapkan ampunannya Allah ya, karena orang yang tidak ibadah ya kerugian untuk dirinya adalah menjadi penghuni neraka. Allah ya nggak peduli mau ada yang sholat mau yang tidak ya, tidak seperti di agama lain ada dewa ya kalau tidak disembah jadi lemah. Ya, pernah lihat filmnya nggak? Ada dewa-dewa Yunani itu ya. Katanya kalau misalkan gak nyembah dewanya atau dewa Hindu, dewanya lemah, gitu. Ya aneh, dewanya lemah kalau tidak disembah. Allah tidak, ya. Allah berdiri sendiri, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, apa al-qayyum di situ? Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Ya, kalau kita mau sekolah pasti butuh namanya guru. Ya, guru ke sekolah butuh murid. Ya, ya kalau gurunya ke sekolah nggak ada murid ngapain? Ya kan? Mau sholat, RT mau sholat, jamaah mau sholat, nggak ada orang, ya. Yang namanya berjamaah berarti harus ada. Kita butuh orang lain, ya. Sama, kita mau kerja, ya berarti harus ada bosnya, ya. Kalau nggak ada bosnya, ya nggak ada yang gaji. Mau dagang, ya dagang bawa dagangan. Ya butuh namanya pembeli ya, kalau nggak ada yang beli ya bukan pedagang namanya ya. Artinya kita ini butuh kepada makhluk sedangkan Allah tidak butuh. Allah tidak butuh andaikan ya Allah tidak ciptakan manusia atau Allah tidak ciptakan malaikat. Jangan beranggapan kan ada pembantunya Allah malaikat ya.
Allah tidak butuh pada malaikat, ya. Allah menciptakan alam semesta ini agar, ya, tujuannya apa sih? Allah menciptakan alam semesta ini? Alam semestanya. Hah? Supaya, ya, tahu bahwa Allah itu tuh Tuhan. Ya, coba kalau Allah tidak menciptakan makhluk, kira-kira ada yang tahu nggak kalau Allah ini Tuhan? Ya, supaya makhluk itu tahu bahwa ada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Allah. Ya, makanya Allah ciptakan makhluk supaya, ya, tahu bahwa ada Allah yang menciptakan. Kalau nggak ada makhluk, ya kan nggak ada yang tahu, gitu ya. Jadi tujuannya diciptakan alam semesta ini agar alam semesta ini tahu bahwa ada yang namanya Sang Pencipta. Ya, coba kalau misalkan kita membuat sesuatu, ya, kita buat, ya, lagu, ya, RT buat lagu yang enak, misalkan Pak RT ini. Supaya apa tujuannya? Supaya RT ini dikenal, ya, dengan karyanya, kan gitu. Kalau tidak menciptakan sesuatu, kira-kira ada yang kenal nggak sama RT? Iya, nggak ada, ya kan? Apalagi sekarang kan viral tuh, ya, bikin konten aneh-aneh. Supaya apa tujuannya? Supaya Allah menciptakan sesuatu supaya makhluk seperti kita ini tahu bahwa ada yang menciptakan, kan gitu. Supaya, ya, kita ini makhluk yang mengenal Allah, itu tujuannya, ya. Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Berapa itu? Ulangi lagi. Wujud, apa wujud? Ada. Qidam, terdahulu, ya, adanya tanpa permulaan. Nah, ini gampangnya gini. Kalau kita banyak nanya-nanya, ya, supaya ini nggak ada unek-unek. Anak-anak itu kan pikirannya berkembang, ya, berkembang. Jadi pertanyaan, ya. Allah itu qidam, terdahulu, adanya tanpa permulaan. Kok bisa? Ya, kan sesuatu yang tidak ada, tadi kan jelas, tidak mungkin, ya, menciptakan sesuatu yang ada. Tadi contohnya, ya, sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada itu mustahil. Lalu Allah ini, ya, mempunyai sifat qidam, terdahulu. Lalu sebelum Allah ini apa atau siapa? Pernah punya pikiran seperti itu tidak? Nah, apa nggak pernah mikir? Lalu, ya, logikanya gini. Apa tandanya sesuatu itu, ya, Allah ini, ya, adanya tanpa permulaan, terdahulu. Itu makna qidam, adanya Allah tanpa permulaan. Ya, kalau adanya kita ada permulaan, ya. Kita punya bapak, punya ibu, ya. Dulu ketemu, kawin, nikah, punya anak, ya, kita, kan gitu. Adanya kita dengan permulaan. Sedangkan Allah, nah, bagaimana untuk memahami ini? Hah? Gimana ya? Ini udah gede-gede, yang udah punya yang udah mulai pikir, otaknya anak-anak ini belum mikir, ya. Masih berkembang, belum paham seperti ini. Tapi yang udah dewasa harus menggunakan akalnya supaya kita ini tidak tersesat, ya. Karena dulu ada yang nanya, ya, nggak mungkin katanya sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu ada itu mustahil. Lalu Allah ini bagaimana? Ya, Allah ini sebelum Allah ini apa atau siapa? Hah? Pernah mikir nggak? Hah? Pernah. Terus nggak pernah dicari jawabannya? Nggak pernah. Udah mentok situ, ya. Ya, ingat Allah menciptakan akal itu, ya. Akal ini gini, sejarah akal, ya. Allah menciptakan akal dan Allah menciptakan nafsu. Sejarahnya ada sejarahnya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ya, sebelum, ya, Allah berikan akal dan nafsu kepada Nabi Adam, itu terpisah. Setelah Allah ciptakan Adam,
Lalu Allah ciptakan akal dan nafsu. Ya. Kemudian Allah memanggil akal, wahai akal kemari. Allah tanya akal, siapa saya? Siapa kamu? Kata Allah kepada akal, man ana wa man anta. Siapa saya, siapa kamu? Akal menjawab, antallahu anta rabbi wa ana abduka. Kata akal, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Kata akal. Makanya Allah letakkan akal ini, ya, derajatnya lebih tinggi, mulia. Ya, Allah berikan akal ini kepada Adam. Makanya akal ini tingkatannya lebih mulia, tinggi. Kenapa? Karena yang membedakan kita dengan hewan itu akal. Ya, sama-sama punya otak, tapi tidak semuanya berakal. Ya, otak ayam punya otak, ya, kambing punya otak, monyet punya otak. Tadi tidak berakal, kan gitu. Nah, kalau kita katakan nggak punya otak loh, ya, itu maksudnya, ya, kamu nggak berakal, kan gitu, ya. Nah, kita katakan ke monyet nggak punya otak, salah. Monyet punya otak, ya, ayam punya otak, semua punya otak, ya. Tapi yang tidak diberikan adalah akal ini, makanya di atas, ya. Lalu Allah tanya kepada nafsu, wahai nafsu kemari, ya. Allah tanya pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Man ana wa man anta. Siapa kamu dan siapa saya? Kata Allah kepada nafsu. Kemudian nafsu, ya, ketika ditanya seperti itu, nafsu diem aja, ya, ngeselin, ya. Kalau nanya ke RT diem aja, RT ngeselin nih, ditanya diem aja, kan gitu, ya. Nanya lagi Allah, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu, ya. Nafsu ini dengan sombongnya menjawab apa? Ana anta. Ya, saya, ya engkau. Lu, gue. Nah, ya. Itu jawaban nafsu. Makanya nafsu ketika menjawab seperti itu, masukkan ke neraka jahim 100 tahun. Ambil lagi, diangkat lagi, ya. Kemudian setelah diangkat dari neraka, kira mau kapok, tanya lagi, wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Jawabannya masih sama. Wah, ini keras nih, keras kepala nih nafsu nih, ya. Makanya yang keras kepala itu nafsunya, ya. Masukkan lagi ke neraka, ya. Nah, sekarang nerakanya, kalau sebelumnya neraka jahim, yang kedua nerakanya neraka jo. Neraka jo ini, ya, nerakanya ini tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, ya, puasa. Neraka itu jangan salah, dikasih makan juga. Di neraka nanti dikasih minumnya air panas, air mendidih. Buahnya namanya buah zakum, ya, bentuknya kayak kepala setan, ya. Itu buah zakum namanya, ya. Gak usah nanya gimana rasanya, ya. Nah, rasanya pasti nauzubillah, ya. Nah, artinya tetap dikasih makan, kan gitu, ya. Kalau di neraka jo ini nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. 100 tahun di neraka nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, diangkat, keluarkan dari neraka. Tanya lagi, man ana wa man anta. Kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tobat ini nafsu, ya. Baru menjawab benar, ya. Anta rabbi wa ana abduka. Aku adalah, ya, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, kata nafsu. Kenapa kita ini diperintahkan untuk puasa? Karena tadi nafsu itu tidak boleh dan tidak bisa dihilangkan, tapi harus bisa dikendalikan, ya, nafsu. Makanya ada perintah puasa untuk mengekang hawa nafsu tadi. Makanya ini yang membedakan kita diberikan akal oleh Allah. Kita mikir, sebelum Allah itu apa atau siapa? Jawabannya apa? Sekarang saya kasih pertanyaan lagi, Ustaz kasih pertanyaan. Angka berapa sebelum angka 1? Kosong angka. Kosong itu ada nilainya enggak? Nihil. Ya. Segala sesuatu itu pasti dimulai dari 1. Tapi tidak ada, ya, kenapa nggak pernah protes? Nah, ada yang protes gak? Ya, sebelum angka 1 nggak pernah ada yang protes.
ada angka berapa sebelum angka 1? Ya. Lalu kenapa ada orang yang tidak bisa menerima bahwa ya Allah itu adanya tanpa permulaan? Kenapa? Ya karena akal kita terbatas untuk memahaminya. Kita diberi akal untuk berpikir, karena ya untuk merenungi bahwa alam semesta ini ada ya karena ada yang menciptakan. Lalu bagaimana tadi ya? Jadi jawaban sebelum Allah itu apa dan siapa tadi? Kita kasih analogi dengan angka. Ya, kenapa selama ini nggak ada yang protes? Ya, ada nggak yang protes? Sebelum angka 1 ada angka berapa? 0 itu bukan angka, 0 itu kosong, nggak ada, bukan angka namanya. Angka itu yang ada nilainya 1, 2, 3, seterusnya. Itu ada nilainya. Kalau 0 nggak ada, kosong. Ya, nggak ada yang protes, kenapa? Ayo, ada yang protes nggak? Nggak ada angka sebelum angka 1. Bisa kita menerima itu, tapi ada orang yang terlalu pintar, saking pintarnya kebablasan, bodoh jadinya. Gitu. Tidak bisa menerima sebelum angka 1 itu bahwa tidak ada angka lagi. Segala sesuatu dimulai dari yang 1. 1 ini adalah Allah. Nah, gitu ya. Jadi itu jawabannya. Kalau ada yang mikir sebelum Allah itu apa atau siapa? Itu jawabannya. Ya. Harus protes juga mestinya. Kenapa kita nggak bisa menerima sebelum Allah itu tidak ada? Tapi kita selama ini sudah terbiasa menerima bahwa tidak ada angka sebelum angka. Ya, RT selama ini protes nggak? Iya aja kan. Ya. Nggak ada angka ya, tidak ada angka lagi sebelum angka. Segala sesuatu mulai dari yang 1, yaitu Allah. Karena Allah ada saya, ada semuanya ini. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi nanti ya tentang tauhid ya. Terutama nanti mungkin kita selingi dengan fikih puasa nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.